些人是异族，他们没想到本座流太像了。你们为何要掳走我师尊？竟然冒充佛门之人！无尘师兄，掩护我！ Halo guys, welcome back to KD Universe. Kita melanjutkan Tonghua The Empire of Mirror Realms atau Wanci Tetun. Udah pada kepo kan? So di part kali ini kita semua bakal melihat Yunfei bertarung dengan orang-orang asing dari benua lain. Yang ternyata mereka datang untuk mengincar Wuchen. Nah, kira-kira apa yang terjadi, kenapa Wuchen diincar ya guys? Penasaran kan kalian kan? So, mari kita review sedikit dulu buat part kemarin, dimana kita semua sudah melihat naga langit yang menasihati Yunfei karena apa yang dilakukan itu sia-sia saja. Dia menegaskan hanya ada satu cara untuk menyembuhkan sang ayah, yaitu membuat dirinya menerobos ke alam nirvana. Untungnya si naga memiliki kitab rahasia nirvana dalam membantunya guys. Tetapi dia meminta untuk menukarkannya dengan darahnya Yunfei. Mendengar itu Yunfei pun melirik ke arah Wuchen. Soalnya Wuchen yang mempelajari aliran suci bisa membawa seseorang ke alam nirvana. Wuchen sama sekali belum tahu guys soal jalan menuju ke sana. Sang naga pun menyarankan untuk pergi ke klannya Wuchen mencari tahu soal ini. Alhasil Yunfei pun setuju, menyuruh Xing Zhe dan Ling Long pergi mencari kabar mengenai ibunya. Singkat cerita, Yunfei dan kedua anak buahnya sudah sampai ke hadapan klannya Wuchen. Tetapi mereka melihat sesuatu yang aneh, di mana klannya Wuchen berantakan seperti habis diserang guys. Wuchen langsung masuk ke dalam, yang ternyata di dalam sudah ada si Xingyun beserta gurunya Tashe yang terluka. Dan dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys. Xingyun menduga ada orang jahat yang sudah datang. Wuchen mengatakan cuma dia sendirilah yang datang ke sini. Tentu dia penasaran apa yang sudah terjadi coba. Enggak lama dari itu, Yunfei dan Sui pun menyusul masuk ke dalam. Itu membuat Xingyun menjadi semakin bingung guys. Berbeda dengan sang guru Tashe yang langsung mengenali Yunfei ketika dia masuk. Dia tidak menyangka setelah tidak bertemu selama bertahun-tahun, Yunfei menjadi semakin kuat. Gak sia-sia mengizinkan Wuchen untuk berkelana dengannya. Yunfei memberikan hormat. Tentu dia penasaran akan apa yang sudah terjadi kepada klannya ini. Ditambah bertanya di manakah gurunya si Yunfei berada. Xingyin menjelaskan kemarin ada orang jahat yang sudah datang. Mereka berpakaian sama seperti Wuchen dan menyerang para murid, menghancurkan formasi kuil sampai menculik Master Kong. Tentu Yunfei dan teman-temannya terkejut, menduga kalau kemungkinan ini pasti kejadiannya sama persis seperti apa yang terjadi di kota Qingzhou. Kalau kalian lupa waktu di kota Qingzhou, mereka itu berpura-pura menjadi Yunfei dan teman-temannya, baru dari situ menghabisi para praktisi. Sehingga akhirnya Yunfei dan teman-temannya lah yang dituduh dan difitnah sebagai orang yang menghabisi mereka guys. 郑师伯此话何意？司令继续和楚施主同行，想离别多年，楚施主见过了智大师。 Tapi tak seyakinkan orang-orang ini tidak menggunakan teknik penyamaran. Lantas gimana caranya? Di sisi lain, tepatnya di luar kuil ada sekelompok orang lagi yang muncul. Kelompok itu terdiri dari 3 orang yang dipimpin oleh seorang tetua yang bernama Ling Yuan. Xingyin menegaskan orang jahat kemarin itu datang bersama mereka guys. Membuat Yunfei merasa sangat bingung, karena dia tidak pernah melihat orang-orang yang memiliki pakaian seperti ini. Asalnya dari mana coba? Pasti kelompok ini berasal dari luar benua ya kan? Yang Tashe tahu orang-orang ini pasti sudah mempelajari yang namanya teknik-teknik suci.
Ditambah mereka sudah berada di ranah yang sangat tinggi dan kuat-kuat pula. 异族居然敢如此光明正。这些人是异族，他们这没有想到本座流。 Namun Yunfei tidak takut. Dia malah maju dan menghampiri mereka semua guys. Ketika melihat Wu Chen, sekelompok orang ini langsung yakin kalau dialah orangnya guys. Soalnya kan pakaian dan mukanya sangatlah mirip. Maksudnya apa nih? Kena tuduh si Wu Chen. Wu Chen bertanya apa tujuan mereka menculik gurunya. Namun, salah satu orang di sana tiba-tiba mengumpulkan kekuatan dan melancarkan serangan. Ternyata tujuan mereka ke sini yaitu untuk menangkap Wu Chen guys. Makanya gurunya si Wu Chen itu ditangkap. Kekuatan mereka sangat kuat, serangan itu menghasilkan ledakan yang begitu besar. Yunfei mengeluarkan naga ungu menahan serangan tersebut. 太像了。 你们为何要掳走我师尊？ Tidak mau kalah, tungku emas ilahi dikeluarkan menyerang naganya Yunfei. Tapi sayang teknik itu masih kurang dalam mengalahkan naganya Yunfei guys. Karena dengan mudah tungku emas itu dihancurkan. Kekuatan Yunfei begitu kuat, tetua Ling Yuan pun akhirnya turun tangan. Dia menyelamatkan anak buahnya dan langsung menghancurkan naga Yunfei. Sehingga terjadilah ledakan super besar. Dia menyuruh Yunfei agar jangan ikut campur karena ini merupakan urusannya dengan kuilnya Wu Chen. Tapi Yunfei nggak setuju dong. Sudah menganggap Wu Chen sebagai saudarinya sendiri guys. Yunfei juga mengeluarkan 5 bendera formasi, membuat sebuah pelindung agar ketiga orang ini tidak bisa pergi. Jelas itu membuat Tuan Ling Yuan murka bukan main, mengumpulkan kekuatan, menyerang Yunfei menggunakan teknik suci. Tasha tidak mau kalah juga mengeluarkan teknik sucinya guys, berusaha menyelamatkan Yunfei. Tapi sayang teknik suci milik Tasha langsung dihancurkan, membuat dirinya tidak berdaya. Yunfei pun langsung menggunakan tombak suci. Dia dengan mudah menghancurkan teknik suci milik sang musuh. Ditambah dirinya meremehkan sekelompok orang ini, dianggap sebagai tidak pantas menggunakan teknik suci seperti miliknya Wu Chen. Mendengar itu, salah satu anak buahnya tersinggung, maju kembali untuk menyerang. Yunfei mengeluarkan teknik Taishan Kuansi guys, mencoba menghancurkan teknik musuh. 冒出佛门之人， 无尘师兄， 人护我！ Anak buah Ling Yuan berhasil dihempaskan tetapi mereka masih tidak menyerah. Teknik suci dikumpulkan kembali, mencoba menyerang Yunfei secara bertubi-tubi. Tapi lagi-lagi serangan mereka itu nggak ada apa-apanya di hadapan Yunfei. Karena sama MC kita, dengan mudah dihancurkan bahkan dihempaskan mereka semua guys. Li yang tidak terima mencoba menyerang kembali dengan sebuah botol emas, pengen menghisap Yunfei ke dalam situ. Tetapi Yunfei menyadarinya, segera menarik kembali teknik Taishan Kuansi dan melancarkan naga emas. Botol emas tersebut pun diserang, membuat Ling Yuan terluka cukup parah. Tiada kata ampun, Yunfei pun menangkapnya guys. Ling Yuan menegaskan dia berasal dari klan besar. Tetapi abang kita tidak peduli ya kan. Yang penting bagi dia, mereka ini cumalah orang asing. Gak lupa tongku ungu ilahi pun dikeluarkan, menghisap Ling Yuan ke dalam. Alhasil itu pun membuat Tasha merasa lega guys. Karena akhirnya musuh mereka dikalahkan. Kelompok jahat yang menyerang berhasil dihabisi. Xing Yun senang dan terkagum akan kekuatan Yunfei. Yunfei pastikan mereka ini cumalah kelompok orang-orang dari klan kecil ini mah. Dia juga berusaha menyemangati Xing Yun agar berlatih lebih keras lagi supaya bisa menjadi seperti dirinya. Yunfei hanya berharap kepada Xing Yun agar bisa melindungi tempat ini di masa depan guys. Dia meminta Xing Yun membawa dan mempromosikan aliran suci
Sama seperti Wuchen, aliran suci itu ya aliran Buddhisme milik mereka lah. Supaya yang namanya teknik aliran suci ini tidak punah termakan oleh waktu. Jadi disebarkan gitu guys. Tasha sebagai orang yang sudah lama tidak bertemu dengan Yunfei sangat tidak menyangka bocah satu ini kekuatannya sungguh luar biasa, sungguh di luar nalar. Meningkat drastis tidak terprediksi. Yunfei meminta kepada Tasha untuk menyiapkan tempat karena mereka ingin membicarakan masalah yang sedang terjadi secara detail. Tasha segera mengizinkan mereka untuk masuk guys, berbicara di dalam saja ya kan. Tapi pertanyaan kita sekarang, klan asing macam apa yang tiba-tiba muncul? Dan untuk apa mereka mengincar Wuchen coba? Soalnya kan yang biasa diincar itu adalah Yunfei. Kok sekarang malah Wuchen ya kan? 请，安排一清净之处，细数才几年不见，处施主驱魔护卫苍生之举了。 So mari kita lihat. Bagian spoiler buat part 86 mendatang yang bakal rilis lagi nanti. Jadi pada intinya kita semua bakal melihat Wuchen akhirnya berhasil menerobos. Dia berkultivasi dan tubuhnya memancarkan aura emas sungguh kuat. Namun gak lama dari itu muncul juga siluet jiwanya di belakang Wuchen. Wow, kok bisa nih guys? Membuat Sui terkejut dan tidak menyangka. Selain menerobos, Wuchen juga sekarang bisa menggunakan teknik transformasi. Yunfei menjelaskan kalau teknik suci yang dipelajari Wuchen memang memiliki kekuatan untuk memunculkan jiwa. Lebih singkatnya, jiwa itu dijadikan cadangan hidup untuk si Wuchen guys. Nah, jadi kalau nanti Wuchen dibantai, dia langsung bisa berinkarnasi lagi alias hidup kembali. Mantap juga ini kekuatannya ya, enak sekali dong. Bisa hidup lagi kalau semisal meninggoy. Apakah jangan-jangan teknik ini diincar oleh para klan asing tersebut? Karena bisa dibilang teknik satu ini cukup overpower nih. Kita tunggu lagi di part 86 Wan Jie Zhetun. Update lagi nanti buat tonton selanjutnya dan pastinya cuma di sini. KD Universe. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.